Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiaran dengan NIM 2321051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dan strategi kontrol arsitektur pada studi kasus Netflix dalam menghadapi persaingan industri global. Tujuan presentasi: memahami analisis SWOT, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Yang kedua ada memahami strategi kontrol arsitektur, menjelaskan proses pengendalian strategi melalui pemantauan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga ada menganalisis studi kasus Netflix, menerapkan SWOT dan strategi kontrol arsitektur dalam menghadapi persaingan industri streaming. Gambaran umum materi, analisis SWOT atau TOWS. Yang kedua adalah formulasi strategi, ketiga ada implementasi strategi, yang keempat ada strategi kontrol arsitektur, kelima ada evaluasi kinerja, keenam ada keunggulan kompetitif, ketujuh adalah kinerja perusahaan. Selanjutnya analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi melalui matriks TOWS. Materi TOWS menekankan bahwa strategi dibentuk dengan mencocokkan faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan alternatif strategi yang tepat. Yang pertama ada strength, keunggulan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada weakness, keterbatasan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Ketiga ada opportunity, peluang dari lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan. Keempat ada threat, ancaman dari lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adapun tujuan analisis SWOT mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan, menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis, membantu perusahaan memanfaatkan peluang dan mengurangi resiko, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Contoh sederhananya, sebuah perusahaan streaming memiliki brand yang kuat, strength, dan melihat pertumbuhan penggunaan internet atau opportunity. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi untuk memperluas pasar melalui pengembangan layanan digital dan produk konten baru. Selanjutnya adalah formulasi strategi TOWS atau Strength Blueprint. TOWS Strength Blueprint adalah pengembangan dari analisis SWOT yang digunakan untuk merumuskan strategi berdasarkan hubungan antara faktor internal, strength atau weakness, dengan faktor eksternal, opportunity atau threat. TOWS tidak hanya mengidentifikasi kondisi perusahaan, tetapi juga menghasilkan alternatif strategi yang dapat diterapkan. Strategi SO, Strength Opportunity, memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk mengambil peluang yang ada. Contohnya, Netflix menggunakan brand global dan konten original untuk memperluas pasar melalui produksi konten lokal. Strategi WO atau Weakness Opportunity memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan perusahaan. Contohnya, Netflix menghadirkan paket berlangganan dengan iklan agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada strategi ST, Threat atau Threat, untuk menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman dari pesaing. Contohnya, Netflix terus mengembangkan konten original agar tetap unggul di tengah persaingan dengan Disney Plus, Preview Video, dan platform streaming lainnya. Selanjutnya ada strategi WT atau Weakness Trade, mengurangi kelemahan dan meminimalkan dampak ancaman. Contohnya, Netflix mengendalikan biaya produksi dan mengevaluasi investasi konten untuk menjaga profitabilitas. Tujuan TOWS Strength Blueprint, yang pertama ada mengubah hasil analisis SWOT menjadi strategi yang dapat diterapkan. Yang kedua membantu perusahaan menentukan prioritas strategi. Yang ketiga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif. Keempat mendukung pencapaian tujuan bisnis secara efektif.
Selanjutnya ada strategi kontrol arsitektur. Strategi kontrol arsitektur adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk memastikan strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan berjalan sesuai tujuan perusahaan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Adapun komponen utamanya, yang pertama ada menetapkan target, menentukan tujuan dan indikator keberhasilan strategi. Yang kedua ada monitoring, membantu melaksanakan strategi secara berkala. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja atau KPI, mengukur hasil menggunakan indikator seperti pendapatan, pertumbuhan pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada evaluasi dan perbaikan, mengevaluasi hasil yang dicapai dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Karakteristik yang pertama ada berorientasi pada pencapaian tujuan strategis menggunakan indikator kinerja atau KPI, dilakukan secara berkelanjutan menjadi dasar pengembangan keputusan dan perbaikan strategi. Contohnya, sebuah perusahaan menargetkan peningkatan pelanggan sebesar 15% pada 1 tahun setiap bulan. Manajemen memantau jumlah pelanggan baru, mengevaluasi hasil yang dicapai, dan memperbaiki strategi pemasaran hasil target belum tercapai. Selanjutnya ada hubungan analisis SWOT, TWS, Strength Blueprint, dan strategi kontrol arsitektur. Alur penerapan strateginya, analisis SWOT mengidentifikasi kondisi internal strength dan weakness serta eksternal opportunity dan threat. Selanjutnya ada TWS, Strength Blueprint, merumuskan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT melalui strategi SO, WO, ST, dan YT. Implementasi strategi yang telah dipilih diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Strategi kontrol arsitektur memantau pelaksanaan strategi, mengukur kinerja melalui KPI, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan perbaikan. Yang terakhir ada peningkatan kinerja dan keunggulan kompetitif. Strategi yang berjalan efektif akan meningkatkan daya saing dan membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada integritas materi. Yang pertama ada analisis SWOT, terus identifikasi faktor internal dan eksternal, terus ada formulasi strategi atau TOWS. Keempat ada implementasi strategi, kelima ada strategi kontrol arsitektur, monitoring KPI, dan evaluasi. Yang kelima ada perbaikan strategi. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui strength, weakness, opportunity, dan threat. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam formulasi strategi menggunakan TOWS, strategi blueprint, untuk menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan YT yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan operasional perusahaan agar implementasi berjalan sesuai tujuan perusahaan. Menerapkan strategi kontrol arsitektur melalui proses monitoring, pengukuran kinerja atau KPI, dan evaluasi serta tindakan perbaikan. Yang terakhir ada integritas. Ketiga konsep tersebut membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif secara efektif. Selanjutnya studi kasus Netflix. Pertama adalah latar belakang kasus. Netflix merupakan perusahaan layanan video streaming berbasis langganan yang beroperasi di lebih dari 190 negara. Secara pelopor industri streaming, Netflix berhasil menarik jutaan pelanggan melalui konten original dan teknologi rekomendasi berbasis AI. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya persaingan dari Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV, dan platform streaming lainnya. Selain persaingan, Netflix juga menghadapi peningkatan biaya produksi konten original, kelambatan pertumbuhan pelanggan, serta dampak dari praktik fast-food sharing yang mengurangi potensi pendapatan perusahaan, sehingga kondisi tersebut mendorong Netflix untuk menyusun strategi baru agar tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Untuk permasalahannya,
Persaingan industri streaming semakin ketat sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan layanan. Biaya produksi konten original terus meningkat untuk mempertahankan daya tarik platform. Pertumbuhan pelanggan mulai melambat di beberapa pasar yang sudah matang. Terus ada praktik password sharing mengurangi potensi pendapatan perusahaan sehingga Netflix menerapkan kebijakan paid sharing. Adapun data pendukungnya, yang pertama ada indikator jangkauan layanan, pelayanan berbayar, pendapatan 2024, strategi utama, dan dampak strategi. Untuk datanya beroperasi lebih dari 190 negara, sekitar 302 juta pelanggan global di akhir 2024, sekitar US 39 miliar. Terus paket berlangganan dengan iklan paid sharing konten original dan konten lokal. Untuk dampak strateginya, Netflix menambah sekitar 41 juta pelanggan baru sepanjang 2024 setelah penerapan strategi tersebut. Untuk analisis SWOT-nya, strength brand global yang kuat dan dikenal luas, memiliki konten original berkualitas, teknologi rekomendasi berbasis AI. Terus ada weakness, biaya produksi konten original sangat tinggi, bergantung pada pendapatan dari langganan, harga paket premium relatif mahal. Terus ada opportunity, pertumbuhan pasar streaming dan konten lokal, perkembangan teknologi AI dan iklan digital. Terus ada threat, persaingan dengan Disney Plus, Prime Video, Max, dan Apple TV. Terus ada pembajakan konten dan perubahan preferensi pelanggan. Untuk formulasi strategi atau TWS, yang pertama ada SO, memanfaatkan brand global untuk memperluas produksi konten original dan konten lokal. Terus ada WO, mengembangkan paket berlangganan dengan iklan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga ada ST, memperkuat inovasi teknologi dan kualitas konten untuk menghadapi persaingan. Yang terakhir ada WT, mengendalikan biaya produksi dan menerapkan kebijakan paid sharing untuk meningkatkan pendapatan. Untuk strategi kontrol arsitekturnya, Netflix mengendalikan strategi melalui pemantauan KPI seperti pertumbuhan pelanggan, pendapatan, tingkat retensi pelanggan, dan watch time. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi dan menentukan investasi pada konten yang memberikan nilai tertinggi. Untuk rekomendasi solusinya, memperkuat konten original dan konten lokal, mengembangkan paket berlangganan yang lebih fleksibel, mengoptimalkan teknologi AI, memperkuat strategi kontrol arsitektur. Langkah implementasinya meningkatkan investasi pada produk konten yang sesuai dengan referensi tiap negara, menawarkan pilihan paket sesuai kebutuhan pelanggan termasuk paket dengan iklan, meningkatkan sistem rekomendasi konten berdasarkan perilaku pelanggan, melakukan monitoring KPI, evaluasi strategi secara berkala, dan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Alasannya, meningkatkan daya tarik pelanggan dan memperluas pangan pasar global, menjangkau lebih banyak segmen pelanggan dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan pengalaman pengguna dan retensi pelanggan, memastikan strategi berjalan efektif dan dapat disesuaikan dengan perubahan pasar. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Mengapa Netflix perlu menerapkan strategi kontrol arsitektur meskipun sudah memiliki strategi yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Netflix perlu menerapkan strategi kontrol arsitektur meskipun sudah memiliki strategi yang baik? Karena strategi yang baik belum tentu berhasil jika diawasi pelaksanaannya. Strategi kontrol arsitektur membantu Netflix memonitoring pencapaian target melalui KPI seperti pertumbuhan pelanggan, pendapatan, tingkat retensi pelanggan, dan watch time. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai target, manajemen dapat segera mengevaluasi dan memperbaiki strategi agar tetap relevan dengan pertumbuhan pasar dan persaingan. Selanjutnya, ada lagi. Baik, saya ingin bertanya,
Mengapa Netflix memilih mengembangkan paket berlangganan dengan iklan sebagai salah satu strategi WO, Weakness Opportunity? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Netflix memilih mengembangkan paket berlangganan dengan iklan sebagai salah satu strategi WO atau Weakness Opportunity? Karena salah satu kelemahan Netflix adalah harga paket yang premium yang relatif mahal, sedangkan peluangnya adalah meningkatkan permintaan layanan streaming dari berbagai segmen masyarakat. Dengan menghadirkan paket berlangganan yang lebih murah, disertai iklan, Netflix dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan jumlah pengguna, serta menambah sumber pendapatan dari iklan tanpa mengurangi kualitas layanan. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, cukup. Selanjutnya ada kesimpulannya. Untuk kesimpulan analisis SWOT, formulasi strategi TWOS, Strength Blueprint, dan strategi kontrol arsitektur sebagai tahapan dalam manajemen strategi. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan untuk membantu perusahaan menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan strategi untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk poin-poin pentingnya, yang pertama adalah analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi strategi perusahaan. Kedua ada TOS, Strength Blueprint, mengubah hasil analisis SWOT menjadi alternatif strategi seperti SO, WO, ST, dan WT yang dapat diterapkan. Yang ketiga ada strategi kontrol arsitektur, memastikan strategi berjalan efektif melalui monitoring, pengukuran kinerja atau KPI, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Yang keempat ada Netflix menerapkan strategi seperti pengembangan konten original, paket berlangganan dan iklan, dan kebijakan paid sharing untuk menghadapi persaingan dan meningkatkan kinerja. Yang kelima ada integritas SWOT, TWS, dan strategi kontrol arsitektur membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif serta mendukung pencapaian tujuan berkelanjutan. Untuk referensinya ada pada buku teks utama dan strategi dan pengendalian manajemen serta studi kasus dan data. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnes Cynthia dengan NIM 2321052 dari Universitas Mulia. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai bagaimana PT Paragon Teknologi dan Innovation mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan 4 lingkup materi, manajemen strategik yang pertama yaitu Porter 5 Force, yang kedua TOW strategi blueprint, yang ketiga strategi execution, dan yang keempat strategi arsitektur of trust. Pada slide selanjutnya yaitu ada tujuan presentasi. Yang pertama, tujuan presentasi ini bukan hanya untuk menjelaskan teori, melainkan juga untuk menunjukkan bagaimana teori tersebut diterapkan pada PT Paragon. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada produk yang dijual, tetapi juga pada kemampuan membaca persaingan, menyusun strategi, menjalankannya secara konsisten, dan membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu ada terkait gambaran umum antar materi. Keempat materi ini membentuk satu proses manajemen strategik yang saling berhubungan. Analisis lingkungan menjadi dasar penyusunan strategi, strategi kemudian diimplementasikan, dan keberhasilannya diperkuat melalui kepercayaan konsumen. Yang pertama ada materi terkait Porter 5 Force. Model Porter 5 Force membantu perusahaan memahami tekanan persaingan yang dihadapi. Dalam industri kosmetik Indonesia, tekanan berasal dari banyaknya kompetitor, tingginya kekuatan pembeli, dan kemudahannya muncul merek baru
melalui platform digital khususnya e-commerce dan TikTok Shop. Materi yang kedua terkait TOS strategi blueprint. Berbeda dengan SWOT yang lebih berfokus pada identifikasi kondisi, TOS membantu perusahaan menentukan strategi yang paling sesuai berdasarkan hubungan antara kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu materi ketiga terkait strategi execution architecture. Strategi yang baik tidak akan menghasilkan manfaat jika tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan industri juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi secara konsisten melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Materi keempat yaitu terkait strategic architecture of trust. Kepercayaan merupakan aset tidak berwujud yang sangat penting. Pada industri kosmetik, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli rasa aman dan keyakinan terhadap kualitas serta reputasi perusahaan. Paragon juga memiliki berbagai program pengembangan diri, pelatihan keterampilan, hingga forum advokasi yang ditujukan bagi perempuan dari berbagai kalangan dan profesi. Selanjutnya ada materi terkait integrasi dari gabungan keempat materi. Slide ini menjadi penghubung sebelum kita masuk ke studi kasus untuk menunjukkan bagaimana keempat materi saling berhubungan dalam strategi PT Paragon. Prosesnya dimulai dari Porter 5 Force, yaitu menganalisis kondisi industri kosmetik. Dari analisis tersebut, Paragon mengetahui bahwa persaingan semakin ketat karena muncul banyak brand lokal baru, kompetitor global, dan perubahan perilaku konsumen. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam TOS strategi blueprint. Pada tahap ini, Paragon memanfaatkan kekuatan seperti portofolio merek yang beragam, citra halal, dan kemampuan inovasi untuk menangkap peluang pasar sekaligus mengatasi ancaman pesaing. Strategi yang telah disusun kemudian dijalankan melalui strategi execution architecture. Implementasinya terlihat dari pengembangan produk baru, penguatan riset, dan pengembangan, pemanfaatan digital marketing, serta perluasan distribusi melalui retail modern dan marketplace. Selanjutnya, strategi tersebut diperkuat oleh strategi architecture of trust, yaitu dengan menjaga kualitas produk serta sertifikasi halal, keamanan produk, dan reputasi perusahaan. Kepercayaan ini membuat konsumen tetap loyal meskipun pilihan produk di pasar semakin banyak. Jadi, keempat materi ini bukan berdiri sendiri, tetapi membentuk satu proses yang saling mendukung. Selanjutnya masuk ke studi kasus PT Paragon Teknologi dan Innovation. PT Paragon Teknologi dan Innovation dipilih karena merupakan salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang berhasil mengembangkan berbagai merek dengan target pasar yang berbeda. Namun keberhasilan tersebut juga diiringi tantangan berupa meningkatnya persaingan, perubahan tren konsumen, dan tuntutan inovasi yang berkelanjutan. Setiap tahun, jumlah perusahaan industri kosmetik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 913 perusahaan pada tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 naik lagi menjadi 1.292 perusahaan, dan pada tahun 2025 terus bertambah menjadi lebih dari 1.500 perusahaan. Perusahaan ini menunjukkan bahwa industri kosmetik memiliki prospek yang menjanjikan, tetapi juga meningkatkan tingkat persaingan sehingga perusahaan seperti PT Paragon Teknologi dan Innovation perlu terus berinovasi dan memperkuat strategi bisnisnya. Slide selanjutnya terkait analisis studi kasus berdasarkan 4 materi manajemen strategik yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama, berdasarkan Porter 5 Force, jika dianalisis menggunakan teori ini, dapat diketahui bahwa kekuatan terbesar berasal dari tingginya persaingan antar perusahaan dan meningkatnya jumlah industri kosmetik di Indonesia menjadi lebih dari 1.500 perusahaan pada tahun 2025, membuat persaingan semakin ketat. Paragon tidak hanya bersaing dengan merek global seperti L'Oreal, tetapi juga dengan brand lokal yang cepat berkembang seperti Santing, Avoskin, dan Implora.
Kondisi ini menuntut Paragon untuk terus berinovasi, mempertahankan kualitas melalui bahan baku yang terjamin, memberikan harga setelah melakukan riset pasar, mempertimbangkan biaya produksi dan target laba, serta mempertahankan diferensiasi produk karena saat ini produk skincare alami juga sudah mulai berkembang. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan materi kedua terkait TOS strategi blueprint, Paragon memanfaatkan kekuatan portofolio merek yang mereka miliki dengan produk yang memiliki target pasar berbeda seperti Wardah, Makeover, Emina, KAF, dan Labore untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan karena sebagian besar penjualannya masih bergantung pada pasar Indonesia. Strategi juga tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui peluncuran produk baru secara berkala, pengembangan fasilitas R&D, pemanfaatan media digital dan influencer sebagai strategi pemasaran, serta perluasan distribusi melalui retail modern dan marketplace sehingga strategi dapat diterapkan secara konsisten. Kepercayaan konsumen juga dibangun melalui sertifikasi halal, standar kualitas produk, program CSR seperti pembagian tajil di Korea saat bulan puasa oleh influencer Bianca Kartika, transparansi informasi, serta reputasi Wardah dan merek Paragon lainnya. Kepercayaan tersebutlah yang menjadi alasan utama konsumen tetap memilih produk Paragon meskipun tersedia banyak alternatif sebagai kompetitor. Slide selanjutnya yaitu terkait rekomendasi strategi. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Untuk strategi jangka pendek, implementasinya dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dari marketplace, media sosial, serta ulasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan tren yang sedang berkembang. Rekomendasi ini penting karena persaingan industri kosmetik berubah dengan sangat cepat. Dengan memahami kebutuhan konsumen secara real-time, Paragon dapat mengembangkan produk yang lebih tepat sasaran dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Sedangkan untuk strategi jangka panjang bisa dilakukan dengan memprioritaskan negara yang memiliki perminatan tinggi terhadap produk halal. Perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan distributor lokal, serta memperluas penjualan melalui marketplace internasional. Rekomendasi ini dipilih karena saat ini penjualan Paragon masih didominasi oleh pasar Indonesia. Dengan memperluas pasar, diharapkan perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan industri kosmetik halal di tingkat global. Slide selanjutnya yaitu terkait sesi tanya-jawab. Kepada audiens, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang pertama dari Nana Mirnawati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nana Mohune dari Universitas Samratulangi Manado. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu, Paragon kan punya banyak merek ya, seperti Wardah, Emina, Makeover, KAF, dan juga masih banyak lainnya. Nah, apakah strategi ini menjadi kekuatan atau justru berpotensi menimbulkan persaingan antar produk milik Paragon itu sendiri? Saya izin menjawab pertanyaan dari Nana. Strategi ini merupakan kekuatan dari setiap merek yang memiliki target pasar yang berbeda. Kalau Wardah menyasar konsumen yang menggunakan kosmetik halal, Emina fokus pada remaja, Makeover untuk segmen profesional, sedangkan untuk KAF untuk pria. Dengan segmentasi yang jelas, Paragon dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa saling mengganggu. Namun jika positioningnya tiap merek tidak dijaga, bisa terjadi cannibalization atau persaingan antar produk dalam satu perusahaan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dari Yusril. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril dari Universitas Mulia. Saya ingin bertanya, mengapa Paragon masih perlu melakukan analisis 5 force secara berkala, padahal perusahaan itu sudah menjadi salah satu pemimpin pasar kosmetik di Indonesia? Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Yusril. Kenapa Paragon masih memerlukan analisis 5 force secara berkala? Karena kondisi industri tidak bisa ditebak dan selalu berubah. Perubahan yang bisa terjadi di industri kosmetik itu misalnya seperti munculnya brand lokal baru, perubahan tren kecantikan, pengembangan teknologi, dan perilaku konsumen yang dapat mengubah tingkat persaingan. Dengan melakukan 5 force secara berkala, diharapkan Paragon bisa lebih awal mengetahui perubahan yang terjadi, sehingga strategi yang disusun juga bisa tetap relevan. Apakah sudah cukup terjawab? Terjawab. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sima, dipersilahkan. Baik, selamat malam Agnes. Sebelumnya perkenalkan, saya Sima dari Universitas Mulia. Di sini saya ingin bertanya, jika Paragon itu gagal dalam mengimplementasikan strategi yang sudah dirumuskan dengan baik, apakah analisis 5 force dan TOS masih memiliki manfaat? Itu saja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Sima. Jika Paragon gagal mengimplementasikan strategi, apakah analisis 5 force dan TOS masih memiliki manfaat? Jawabannya tetap memiliki manfaat, tetapi hasilnya tidak akan maksimal. 5 force dan TOS itu hanya digunakan untuk menghasilkan arah strategi. Jika implementasinya tidak berjalan dengan baik, misalnya inovasi produk terlambat, distribusi kurang optimal, atau pemasaran tidak efektif, maka strategi tidak akan memberikan keunggulan kompetitif. Artinya, keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaannya melalui strategi execution arsitektur. Apakah sudah cukup terjawab? Sudah. Terima kasih. Setelah kita melewati sesi diskusi yang barusan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PT Paragon Teknologi dan Inovasi bukan hanya karena produknya berkualitas, tetapi karena perusahaan mampu mengelola strategi secara menyeluruh. Paragon terlebih dahulu memahami kondisi persaingan melalui analisis Porter 5 Force, kemudian menyusun strategi yang sesuai dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki melalui TOS strategi blueprint. Strategi tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi diwujudkan melalui implementasi yang konsisten dalam strategi execution arsitektur, seperti penguatan riset, pemasaran digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu untuk strategi arsitektur of trust juga menjadi salah satu faktor yang menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen melalui kualitas produk, sertifikasi halal, dan reputasi perusahaan. Keunggulan Paragon dapat dilihat dari kemampuannya dalam menggabungkan keempat aspek tersebut agar menjadi satu strategi yang saling mendukung. Namun untuk tetap menjadi pemimpin di industri kosmetik, Paragon bisa selalu berinovasi dalam mengembangkan produk lama atau menciptakan produk baru, memanfaatkan data konsumen dalam pengambilan keputusan, dan memperluas pasar internasional secara bertahap tanpa mengurangi kualitas serta kepercayaan yang telah dibangun. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam analisis PT Paragon kali ini. Demikian presentasi dari saya mengenai penerapan Porter 5 Force, TOS strategi blueprint, strategi execution arsitektur, dan strategi arsitektur of trust pada studi kasus PT Paragon Technology and Innovation. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana teori manajemen strategi dapat diterapkan dalam dunia bisnis secara nyata, khususnya pada PT Paragon. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sari Melinta Durbarus. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen strategi terkait analisis strategi manajemen pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nanda
Nahendra Mupo, SEMMM, selaku dosen untuk mata kuliah Manajemen Strategi. Selanjutnya, saya akan membahas terkait tujuan presentasi. Tujuan presentasinya yang pertama, menjelaskan konsep dasar manajemen strategi, menganalisis penerapan strategi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, kaitannya teori dengan studi kasus perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan dan strategi yang diterapkan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, terkait konsep dasar manajemen strategi, yang pertama, analisis lingkungan bisnis, yang kedua, analisis SWOT, yang ketiga, formulasi strategi, yang keempat, implementasi strategi, dan yang terakhir, peningkatan daya saing dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, materi pertama, analisis lingkungan bisnis adalah proses mengidentifikasi, mempelajari, dan memancarkan bagaimana faktor yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Konsep utama lingkungan bisnis terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam perusahaan dan dapat dikendalikan. Sementara itu, lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, umumnya tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, kebijakan pemerintah, kondisi politik dan hukum, serta tingkat persaingan dalam industri. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal agar tetap mampu bersaing. Tujuan analisis lingkungan yang pertama, mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, mengetahui ancaman yang dapat menghambat penjualan produk akibat persaingan. Yang ketiga, mengenali ketakutan dan kelemahan perusahaan sebagai dasar dalam menyusun strategi yang tepat. Yang keempat, membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas produk dan perusahaan. Dan kelima, meningkatkan daya saing perusahaan agar mampu bertahan dalam usahanya. Contoh penerapan pada PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia. Dari sisi lingkungan internal, PT Unilever Indonesia memiliki berbagai kekuatan, namun perusahaan juga memiliki berbagai tantangan internal. Dari sisi lingkungan eksternal, PT Unilever Indonesia menghadapi perubahan perilaku konsumen yang semakin memilih produk yang berkualitas. Melalui analisis lingkungan tersebut, analisis lingkungan bisnis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses strategi manajemen dan memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. Manajemen dapat menyusun strategi yang lebih tepat, mengantisipasi sebagian risiko, memanfaatkan peluang yang ada, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Pada PT Unilever Indonesia Tbk, analisis lingkungan bisnis merupakan dasar dalam menentukan berbagai strategi dan perusahaan sehingga mampu mempertahankan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi perusahaan. Selanjutnya, materi kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode dalam strategi manajemen yang digunakan untuk menerangi kondisi perusahaan berdasarkan 4 aspek utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu perusahaan memahami faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Faktor internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan perusahaan, sedangkan faktor eksternal terdiri atas peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan bisnis. Sedangkan melalui analisis SWOT, perusahaan dapat mengetahui posisi bisnis secara menyeluruh. Penerapan analisis SWOT pada PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki berbagai kekuatan yang menjadi keunggulan dalam menghadapi persaingan industri konsumsi barang. Kekuatan tersebut antara lain memiliki merek-merek yang telah dikenal luas dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia seperti Lifebuoy, Ringso, Pepsodent, Sunsilk, Lereko, dan Bango. Selain itu, PT Unilever Indonesia memiliki jaringan distribusi yang luas hingga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Kemampuan berinovasi dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan seperti meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku, tingginya biaya operasional, dan persaingan harga pada produk sejenisnya yang ditawarkan oleh pesaing. Dari sisi eksternal dan perkembangan teknologi digital, meningkatnya pengguna e-commerce.
Selanjutnya, formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan proses penyusunan dan penentuan strategi yang akan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam strategi manajemen, formulasi strategi penerapan PT Universitas Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan persaingan industri konsumsi barang. Berdasarkan hasil analisis lingkungan bisnis dan analisis SWOT, PT Universitas Indonesia menyusun strategi dengan terus melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Setelah strategi berhasil dirumuskan berdasarkan hasil analisis lingkungan bisnis dan analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi tersebut ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pada materi berikutnya akan dibahas mengenai implementasi strategi yang dilakukan pada PT Universitas Indonesia Tbk. Selanjutnya, strategi implementasi. Strategi implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Pada tahap ini, semuanya kembali penerapan implementasi strategi pada PT Universitas Indonesia Tbk terlihat dari berbagai upaya perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis yang telah dirumuskan. Perusahaan terus melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, memperkuat pemasaran digital melalui keberlanjutan, melalui penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, penggunaan limbah plastik, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memastikan strategi berjalan dengan baik, perusahaan melakukan evaluasi. Selanjutnya, jadwal penelitian hubungan antara materi dalam manajemen strategi. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, formulasi strategi. Yang keempat, implementasi strategi. Dan yang terakhir, tujuan akhir strategi. Selanjutnya, studi kasus PT Universitas Indonesia Tbk. PT Universitas Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods. Dalam menghadapi tantangan tersebut, PT Universitas Indonesia menerapkan berbagai strategi bisnis berdasarkan hasil analisis lingkungan bisnis dan analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya. Perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, memperkuat pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengendalikan biaya produksi, serta menjalankan program kehancuran melalui penggunaan kemasan yang lebih ramah dan ramah lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan analisis SWOT, PT Universitas Indonesia memiliki kekuatan berupa merek yang berkualitas, produk yang terjamin, jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan inovasi yang tinggi. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan berupa tingginya biaya operasional dan persaingan harga dengan produk sejenis. Untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman tersebut, perusahaan menyusun strategi dan meningkatkan inovasi produk, memperkuat pemasaran digital, memperluas distribusi. Melalui implementasi strategi tersebut dilakukan melalui pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, peningkatan efisiensi operasional, penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, pengurangan limbah plastik, pemanfaatan bahan baku yang lebih berkelanjutan, serta penguatan program tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, PT Universitas Indonesia selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, efektivitas strategi pemasaran, tingkat kepuasan konsumen, dan lingkungan bisnis, dan menerapkan strategi tersebut secara konsisten. PT Universitas Indonesia mampu mempertahankan daya saing, meningkatkan loyalitas konsumen, memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan PMCG termuka di Indonesia, serta mendukung keputusan bisnis yang terus berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan. Yang pertama, mengapa analisis SWOT penting bagi PT Universitas Indonesia? Jawabannya, karena SWOT membantu perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dapat menentukan strategi yang tepat. Pertanyaan kedua, apa strategi utama yang diterapkan PT Universitas Indonesia? Melakukan inovasi produk, memperkuat pemasaran digital, dan menerapkan program keberlanjutan.
Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen merupakan proses penting yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis melalui tahap analisis lingkungan bisnis, analisis SWOT, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Keempat tahap tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan daya saing, serta mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Pada studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk, penerapan strategi manajemen telah membantu keberlanjutan PT Unilever Indonesia, mampu mempertahankan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisinya di industri fast-moving consumer goods. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen yang tepat dan disertai evaluasi secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.